Pak, yang ngerental mobil tuh teman saya sendiri, Pak. Oh ya, siapa namanya? Kata polisi lagi. Namanya Lee Yong Hak, Pak. Kata, Lee Yong Hak? Itu si Molar Dedi yang waktu itu viral tuh, ya kan? Sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan terjadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku menemani waktu luang kalian lagi dengan membawakan satu kisah kriminal request dari dua wawak kita nih, yaitu Diah dan Reza. Makasih ya, Wak ya. Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini, Wak, bisa dibilang cukup rumit dan juga melebar kemana-mana gitu. Jadi nggak hanya satu loh kejahatannya. Dan kasus ini juga mengingatkan aku pada kasusnya Candy Montgomery kemarin tuh loh, yang kisah yang pernah aku ceritakan itu. Karena pelaku dalam kasus ini mirip macam Candy, Wak. Sama-sama wujud nyata dari serigala berbulu domba. Image yang dia bangun di publik itu sangat-sangat baik, sampai-sampai orang pun jadi kecewa waktu tahu dia nih aslinya jahat kali. Dan parahnya lagi, Wak, pelaku dalam kasus ini tuh nggak cuman satu orang loh, karena si pelaku ini juga melibatkan anaknya dalam melakukan aksi kejahatannya. Gak penasaran kayak gimana kisah selengkapnya? Aku nggak mau kebanyakan spoiler di depan ini, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini adalah tentang seorang laki-laki dari Korea Selatan bernama Lee Yong Hak. Lee Yong Hak ini lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1982 di kota Yeongju, Provinsi Gyeongsang Selatan. Lee ini, Wak, lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, dan hal itulah yang membuatnya dapat menjalani masa kecilnya dengan sangat menyenangkan. Tapi ketika si Lee ini memasuki usia 9 tahun, tepatnya waktu dia ini masih SD, Wak, disitulah sebuah masalah yang sangat serius tiba-tiba terjadi. Jadi ceritanya pada saat itu nih, kondisi kesehatannya si Lee ini tiba-tiba menurun dan muncul benjolan, Wak, di bagian gusinya. Nah, makin lama benjolan ini makin besar sehingga membuat si Lee ini jadi kesulitan makan, bahkan jadi kesulitan bernafas. Lalu ketika orang tuanya ini membawa Lee untuk diperiksa, di situ baru ketahuan kalau Lee ini ternyata mengidap penyakit langka yang disebut sebagai gigantiform cementoma ya. Nah, gigantiform cementoma ini adalah sebutan untuk penyakit tumor gigi, Wak. Berdasarkan apa yang kubaca di artikel nih, mohon koreksi aja lah kalau salah ya. Penyakit ini termasuk dalam golongan tumor jinak. Tapi jika tidak segera ditangani dan ukuran tumornya semakin besar, penderitanya ini akan mengalami kerusakan rahang, jadi sulit berbicara, tidak bisa mengunyah dengan normal, dan juga kesulitan bernafas. Ya, nah ini adalah penyakit yang bisa dibilang sangat jarang terjadi, Wak. Bahkan katanya nih, di seluruh dunia hanya tercatat ada 5 orang saja yang pernah mengidap penyakit gigantiform cementoma ini, yang mana 2 diantaranya berasal dari Korea. Salah satunya itulah Lee Yong Hak ini. Nah, adalah tuh kan, karena penyakit ini sangat serius, Lee ini pun segera mendapatkan penanganan medis pada saat itu juga. Lee harus segera dioperasi untuk mengangkat tumornya itu, dan tentunya biaya yang dikeluarkan untuk operasi itu juga sangat-sangat mahal, Wak. Tapi untungnya Lee ini kan berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan ya kan, orang kaya dia kan. Ayahnya masih mampu tuh membiayai operasinya Lee. Nah, setelah menjalani tindakan operasi sebanyak 5 kali, tumor yang ada di giginya Lee ini pun akhirnya bisa diangkat sampai bersih, Wak. Tapi sayangnya tindakan operasi itu juga punya efek samping tuh, Wak, sama si Lee ini, dimana Lee itu terpaksa harus kehilangan hampir semua giginya. Jadi selama operasi itu memang ada prosedur yang mengharuskan giginya si Lee ini untuk dicabut. Cuma ada 1 gigi aja, Wak, yang nggak dicabut, yaitu gigi belakangnya atau gigi gerahamnya. Selebihnya ya udah terpaksa dicabut semua, dan Lee ini terpaksa juga menggunakan gigi palsu. Nah, karena gigi asli yang tersisa tuh cuma tinggal gigi geraham aja, inilah yang kemudian membuat si Lee ini dikenal dengan nama Molar Dedi. Molar itu berarti gigi geraham, Molar Dedi itu berarti ayah yang hanya punya gigi geraham gitu ya. Nah, dah kan, setelah dinyatakan sembuh dari penyakitnya, Lee ini pun kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa, Wak. Tapi sebagaimana hidup yang ada aja ujiannya ini, Lee dan keluarganya ini juga dihadapkan pada ujian baru yang berkaitan dengan kondisi finansial mereka, Wak. Dimana pada saat si Lee ini lulus SMP, bisnis bapaknya mengalami kebangkrutan, sehingga mereka harus mulai lagi nih hidup dari nol lagi. Yang awalnya jadi kaya, jadi turun, Wak, perekonomian mereka. Nah, untuk membantu perekonomian keluarganya, Lee kemudian bekerja di salah satu resto ala Jepang yang ada di sana, jadi macam resto sushi gitulah untuk nambah-nambah uang rumah. Dan sejak saat itu kehidupan Lee itu memang udah nggak semudah dulu, Wak. Tapi siapa sangka kalau ternyata di tempat kerjanya inilah Lee bertemu dengan perempuan pujaan hatinya.
Perempuan itu bernama Shio, Wak. Usianya beberapa tahun lebih muda kali dari si Lee. Aku nggak menemukan informasi detail tentang hubungan mereka di awal pertemuan itu, Wak, ya. Tapi yang jelas Lee dan Shio ini akhirnya saling jatuh cinta. Mereka pun menikah dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ayun. Nah, tadi aku bilang apa, Wak? Kalau penyakit gigantiform sementoma ini kan sangat-sangat langka kan. Dan di Korea pun hanya ada 2 orang yang pernah mengidapnya. Nah, satu dari orang itu adalah Lee dan satunya lagi ini anaknya Lee sendiri, Wak, which is si Ayun tadi itulah. Sama seperti Lee, Wak, Ayun ini juga didiagnosa mengidap gigantiform sementoma juga. Tapi sayangnya kali ini Ayun tuh nggak bisa langsung mendapatkan penanganan medis. Karena kan kondisi perekonomian keluarganya Lee, which is bapak ini kan sedang terpuruk kan. Sampailah di tahun 2006, Wak, ada salah satu program TV di Korea Selatan yang sering mengundang bintang tamu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pada tanggal 4 Desember 2006-nya, Lee dan keluarganya diundang juga tuh di acara TV itu sebagai bintang tamu untuk bercerita tentang penyakit gigantiform sementoma yang diidap sama Ayun ini yang masih kecil ini. Nah, kisah yang disampaikan oleh Lee dan keluarganya di acara TV itu langsung mengundang banyak simpati publik, Wah. Apalagi pada saat si Lee ini bercerita kalau dia ini nggak bisa mengobati anaknya karena kendala ekonomi. Disitulah orang-orang mulai membantunya dengan memberikan donasi, ngasih uang juga nih. Dan donasi yang terkumpul untuk pengobatan Ayun ini mencapai angka yang fantastis sekali, Wah, yaitu sebesar 1,2 miliar won atau hampir setara dengan 14 miliar rupiah saat itu. Dan selain itu, karena Lee ini dikategorikan sebagai masyarakat dengan kondisi cacat intelektual tingkat 2, Wak, karena penyakit sebelumnya tadi itu, dan juga karena kekurangan ekonomi, Lee ini juga dapat, Wak, tunjangan dari pemerintah sebesar 1,6 juta won atau sekitar 19 juta rupiah setiap bulannya. Nah, dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini, Ayun pun dapat segera dioperasi hingga dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Nah, melihat anaknya yang sudah sehat kembali itu, di situ Lee sangat bahagia kali, Wak. Sampai-sampai di bulan Juni tahun 2007, Lee ini menulis sebuah buku yang berjudul Igyomni Appae Hangbok. Igyomni Appae ini berarti ayah gigi Graham, Wak. Jadi artinya kurang lebih sama kayak Molar Daddy tadi. Dan Hangbok itu berarti kebahagiaan. Jadi Igyomni Appae Hangbok itu berarti kebahagiaan ayah gigi Graham. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ada kan setelah Ayun ini sembuh dan bukunya Lee ini terbit, Lee beserta keluarganya pun dapat melanjutkan aktivitas mereka kembali seperti biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, Lee beserta keluarganya pun udah nggak pernah lagi tuh, Wak, muncul di TV itu. Cuman dia pernah populer saat itu di TV. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang udah nggak tahu lagi nih gimana update kehidupan mereka selanjutnya. Hingga akhirnya memasuki tahun 2017, Wak, sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan terjadi. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Lee dan keluarganya ini tinggal di sebuah rusun yang terdiri dari 5 lantai. Dan FYI pada saat itu, pada saat 2017 ini ya, Ayun anaknya Lee yang tadi sakit yang dapat donasi itu udah masuk sekolah SMP, Wak. Lalu di tanggal 5 September tahun 2017, sebuah tragedi yang sangat mengenaskan tiba-tiba menimpa mereka, di mana istrinya Lee atau si Shio tadi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari rusunnya sendiri. Tubuh Shio ini ditemukan tergeletak dalam kondisi bersimbah darah di teras depan rusun mereka. Lee dan Ayun yang mengetahui peristiwa naas itu pun langsung panik. Mereka langsung panggil ambulan dan juga tim kepolisian. Tapi setelah ambulan dan juga polisi datang, Wak, semuanya sudah terlambat karena pada saat itu Shio sudah tidak bernyawa, meninggal. Si Shio bunuh diri situ kan. Kematian Shio yang sangat tiba-tiba ini pun tentu menjadi duka yang sangat mendalam bagi Lee dan juga anaknya, Wak. Bahkan Lee ini sampai mengupload sebuah video yang memperlihatkan dirinya itu sedang memegang foto foto bininya itu sambil menangis-nangis. Di video itu Lee ini mengungkapkan perasaan cintanya pada Shio dan juga rasa sedihnya karena kehilangan Shio istrinya. Orang-orang balik lagi nih merespon video itu dengan menyampaikan pesan belasungkawa. Mereka masih ingat, oh ini Lee yang si Molar Daddy ini istrinya habis bunuh diri kayak gitu. Heboh lagi itu karena sama seperti Lee dan Ayun, Wak, publik juga merasa kaget tuh dengan kabar kematian Shio yang sangat mendadak ini. Aduh, kasihan ya si Lee ini, cobaannya banyak kali, kata publik lah pokoknya kayak gitu. Nah, terus hanya berselang 25 hari setelah kematian Shio tadi, Wak, terjadi lagi nih peristiwa lain yang tidak kalah menggemparkan Korea. Di mana pada tanggal 30 September 2017, ada seorang ibu yang ngelapor ke polisi bahwa anak perempuannya yang saat itu berusia 14 tahun tiba-tiba menghilang. Aku mohon maaf nih, nggak nemu nih nama anak ini siapa. Dan beberapa sumber juga ada yang menyebutkan dengan nama yang berbeda-beda, Wak. Tapi biar gampang kita sebut aja lah nama perempuan ini yang hilang ini Kim ya. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada hari itu Kim ini izin ke ibunya kalau dia ini mau
reunian sama teman SD-nya yang udah lama nggak ketemu. Ibunya ngizinin lah kan, ya udah pergilah kau hati-hati. Lalu sekitar jam setengah 1 siang nih, si Kim ini nelpon mamanya. Dia bilang, "Ma, aku sama teman aku ini mau lanjut nonton di bioskop dulu ya Ma, ya pulangnya nanti agak telat," kata si Kim. Nah, mengetahui hal itu mama nggak kasih izin, Wak, karena tempat nonton yang akan dituju sama si Kim ini berada di wilayah yang bisa dibilang kurang aman lah gitu. Mama ngelarang kan, dia bilang, "Udahlah nak, lebih baik jangan, tempat itu tuh lingkungannya nggak aman, nanti pokoknya kamu udah selesai ketemuan sama teman kamu itu, udah mending kamu langsung pulang aja." Di situ marah si Kim, "Wak, mama ini kok selalu ngelarang aku, mama ini nggak pernah ngebolehin aku kemana-mana," kata kayak gitu kan. Nah, setelah mengatakan hal itu, Kim ini langsung dimatikan ya HP-nya, teleponnya. Di situ mama tahu kalau Kim ini lagi ngambek nih gitu kan. Ya udahlah, biarin aja lah dulu. Tapi yang membuat ibunya ini makin panik adalah sampai berjam-jam kemudian Kim ini nggak ada kabar, nggak ngasih kabar juga ke mamanya. HP-nya juga nggak bisa dihubungin, Wak. Jadi HP-nya si Kim tuh mati. Ditunggu-tunggu sampai malam, Kim ini pun nggak pulang-pulang. Akhirnya gara-gara ibunya ini ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama anaknya, ibunya ini pun langsung melaporkan hilangnya anaknya ini atau hilangnya Kim itu ke polisi. Ya. Nah, setelah menerima laporan itu, polisi pun kemudian langsung melacak lokasi terakhir HP-nya Kim. Lalu 2 hari kemudian di tanggal 2 Oktober 2017, polisi pun mendatangi lokasi itu, lokasi tempat HP yang terakhirnya, dan memeriksa CCTV yang ada di sana. Dari salah satu CCTV, Wak, terlihat bahwa tanggal 30 September 2017 jam 12.20 siang, Wak, Kim nampak tuh lagi berjalan masuk ke sebuah villa yang ada di sana bersama seorang anak perempuan lainnya yang seusia sama dia, Wak. Itu adalah satu-satunya rekaman CCTV yang merekam pergerakan Kim, dan tidak ada video lain yang merekam pergerakan Kim pada saat keluar dari villa itu, Wak. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar Kim tuh masih berada di villa dong, ya kan? Orang dia nggak ada keluar kok. Nah, lalu ketika polisi ini memeriksa rekaman CCTV lain, Wak, polisi kembali menemukan sesuatu yang janggal, di mana pada rekaman tanggal 1 Oktober 2017, polisi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari villa itu sambil membawa koper besar warna hitam. Nah, si laki-laki ini terlihat memasukkan koper hitam itu ke dalam mobil dengan dibantu oleh seorang perempuan muda. Apaan tuh? Apa tuh? Pintu kayak dicekrek kan, kupikir terbuka. Nggak terbuka pintunya. Dengar nggak kalian? Udah lanjut aja lah sampai mana tadi. Udah balik lagi ya. Tadi kan pokoknya dari rekaman CCTV itu terlihat ada laki-laki keluar bawa koper hitam kan, dengan dibantu seorang perempuan muda, Wak. Yaitu perempuan yang kemarin terlihat masuk ke dalam villa nih sama si Kim, yang cewek berdua yang seusia sama dia tuh. Kok mereka cuma keluar berdua, si Kim kok nggak ada. Nah, karena hal itu dirasa sangat mencurigakan, polisi pun kemudian memeriksa nomor plat mobilnya untuk yang ternampak, Wak. Dan di situ ketahuan, Wak, kalau mobil itu ternyata adalah mobil sewaan atau mobil rental. Polisi lalu melacak identitas orang yang menyewa mobil itu. Dan ketika polisi nanya ke petugas rentalnya, disitulah mereka mendapatkan sebuah nama yang tidak asing di telinga mereka. Si petugas rental ini bilang, "Pak, yang ngerental mobil tuh teman saya sendiri, Pak." "Oh ya, siapa namanya?" kata polisi lagi. "Namanya Lee Yong Hak, Pak." Kata, Lee Yong Hak? Itu si Mular Dedi yang waktu itu viral tuh, ya kan? Nah, kemunculan nama Lee Yong Hak ini membuat kecurigaan polisi ini semakin besar lagi. Lee ini kan bukan orang yang asing bagi mereka kan, Wak. Sempat viral dia itu kan. Selain karena Lee ini pernah viral di TV, polisi ini juga pernah ketemu si Lee ketika mereka menangani kejadian meninggalnya si Shio tuh, istrinya tuh. Lee lapor ke polisi, dan ketika polisi mencari tahu lebih dalam lagi tentang latar belakangnya Lee, Wak, disitulah polisi mendapatkan informasi bahwa anaknya Lee atau Ayunnya ternyata pernah bersekolah di SD yang sama dengan Kim, anak yang statusnya masih hilang nih. Nah, disitulah polisi langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan besar teman sekolah yang lagi ketemuan sama si Kim itu sebelum dia dinyatakan menghilang itulah si Ayun. Dan perempuan yang terekam di CCTV sedang berjalan bersama Kim masuk ke dalam villa itu juga Ayun. Ketemu di sini. Dah, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2017, polisi pun secara resmi langsung menangkap Lee dan juga Ayun untuk dimintai keterangan. Polisi langsung nanya, apa yang terjadi sama Kim? Kim masuk ke dalam villa bareng Ayun, tapi dia nggak pernah terlihat keluar dari villa itu. Kalian tahu sekarang Kim ada di mana? Kata polisi. Lee jawab kayak gini, "Bapak ini nanya apa sih, Pak? Saya tuh nggak tahu loh Kim itu siapa. Apalagi saya tahu dia lagi di mana. Saya nggak terlibat apa-apa sama hilangnya dia, Pak." Ya, kata si Lee kayak gitu. Udahlah, kok nggak usah ngelak lagi, Lee. Udah jelas-jelas kok muka aku terpampang di rekaman CCTV kok. Aku pasti tahu sesuatu tentang
tentang Kim kan. Tapi saya memang nggak tahu Pak, saya nggak tahu apa-apa soal Kim, kata si Lee ini. Nah Lee ini masih terus mengelak Wak semua pertanyaan itu kan. Tapi di sisi lain polisi itu sangat yakin kali ini Lee ini lagi bohong nih. Polisi terus lah kan didesak si Lee untuk berkata jujur. Dan setelah melewati proses interogasi yang sangat alot Wak, maaf, disitulah Lee akhirnya menyampaikan pengakuannya. Iya Pak, oke Pak, saya ngaku Kim memang teman anak saya dan saya udah bunuh dia Pak. Kata kayak gitu Wak, kata si Lee Yong Ha nih. Lee juga bilang kalau dia sudah membuang jasad Kim ini ke area pegunungan yang ada di sana. Dan ketika polisi memeriksa lokasi yang dimaksud Wak, di situ betulan polisi menemukan jasad Kim dalam kondisi tidak berbusana. Temu betul, memang dia yang udah ngabisin Wak. Dan setelah Lee ini mengakui perbuatannya dan juga jasad Kim ini sudah ditemukan, polisi pun kemudian bertanya lebih lanjut lagi mengenai apa nih yang sebenarnya terjadi di hari ketika Kim itu dinyatakan menghilang. Kok apakan dia? Apa yang dia udah dibuat sama si Kim ini sampai kok tega ngilangin nyawa teman anakku sendiri? Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian kronologi kejadiannya Wak ya. By the way nih, kalau misalnya kalian tahu kenapa kita kadang suka diganggu dekat studio nih kalau misalnya kisahnya bukan malah KHW Wak ya? Ya nggak sih? Beberapa kali kan kita diganggu waktu kriminal. Ini betul Wak, tadi itu jadi nggak fokus aku, betul, mohon maaf lah ya. Tunggu aku istirahat lah dulu baru aku lanjut lagi. Terus dari tadi nih aku dengar di belakang tuh kayak tes sama aku nggak mau lihat ke belakang aja, takut aku mau keluar lewat situ pula. Dengar kalian tadi ini krek gitu kan, aku pikir pintunya terbuka, aku tengok nggak ada, nggak terbuka pintunya. Udah lanjut, fokus lagi ke kasusnya, please tolong, maaf intermezzo tadi. Jadi ceritanya Wak, setelah Show atau istrinya Lee ini meninggal beberapa waktu yang lalu, which is 25 hari sebelumnya tuh, Lee ini bukan hanya kehilangan pasangan hidupnya ternyata, tapi Lee ini juga kehilangan seseorang untuk menyalurkan hasratnya. Dan karena Lee ini udah nggak tahan pengen melakukan hubungan intim lagi Wak, dia pun bilang lah ke si Ayun, dia bilang, nak, ayah nih butuh pengganti ibumu lah, coba ayah tengok dulu foto-foto kawan-kawan kau, barangkali ada yang cocok, kata. Dengar ucapan ayahnya, Ayun nih nggak ngerasa risih loh Wak, enggak. Dan dia juga gak ada rasa curiga bapak yang nengok foto-foto kawan-kawannya. Di dalam benaknya Ayun itu udah tertanam mindset bahwa dia ini harus mematuhi perintah orang tuanya. Nah akhirnya Ayun pun menunjukkan lah, ini Pak foto kawan-kawan aku gitu kan. Dan ketika Lee melihat foto Kim, di situ Lee langsung bilang, tunggu bentar, ini kawanku nih mirip kali loh sama ibumu, cobalah kau undang dia datang ke rumah lah, kata Lee kayak gitu. Waktu nengok fotonya si Kim tuh tanpa pikir panjang, Ayun ini pun langsung menghubungi Kim dan mengajak dia ketemuan ya. Kim, di mana, apa kabar, ketemuan yuk, kata gitu. Nah di sisi lain, Kim yang memang udah lama nggak ketemu sama Ayun tentu yang ngerasa senang Wak bisa ketemu lagi. Ya inilah dia tuh reuni SD itu maksudnya tuh. Kim tuh mau ketemu sama Ayun Wak. Awalnya mereka ketemu di luar memang ngobrol-ngobrol, hai. Terus Ayun ini bilang, Kim, aku tahu kok ngefans sekali sama EXO ya. Kalau nggak salah nanti ada acara TV yang ngundang mereka lah Wak. Kau mau nonton sama nggak sama aku, katanya. Nah dengar itu atau dengar nama boyband idolanya itu disebut Wak, mata Kim ini langsung berbinar-binar. Iya, masa iya aku suka kali sama EXO. Ayolah yuk nonton kita yuk. Kita nonton di mana ya? Katanya udah mampir aja ke villa tempat aku nginap. Kan di sana ada TV juga. Kata si Ayun kayak gitu. Emang nggak apa-apa kalau misalnya kita mampir ke sana? Kata si Kim lagi, ya nggak apa-apa lah. Di villa itu juga cuma ada aku sama ayahku aja kok. Kata, oh gitu ya udahlah yuk, ayo katanya. Udahlah. Nah sesampainya Ayun sama Kim ini di villa, Lee yang bukain pintu Wak. Dipersilakanlah keduanya itu masuk. Sebagaimana orang yang menyambut tamu Wak, pada saat itu Ayun ini juga menyuguhi Kim dengan segelas air minum. Tapi yang Kim tidak tahu ternyata di dalam gelas itu ada 2 pil tidur yang sudah dilarutkan Wak. Dan ketika Kim meminumnya sampai habis, Kim sempat batuk-batuk tuh di situ. Ayun bilang, kamu batuk ya? Kenapa kamu batuk-batuk? Sakit kamu? Aku ada vitamin yang bagus loh buat ngobatin batuk. Kemarin waktu aku batuk langsung minum langsung sembuh. Nih aku ambilin ya buat kamu, katanya. Nah Kim yang masih terbatuk-batuk itu, yaudah cuman yalah tolonglah, cuma bisa ngangguk aja mengiyakan ucapannya si Ayun. Dan tidak lama kemudian Ayun ini datang lagi Wak, menghampirinya dengan membawakan 2 butir obat. Tentu saja itu bukan vitamin sungguhan Wak, itu obat tidur lagi. Tanpa pikir panjang, Kim ambil langsung diminumnya lagi. Kalau di total pada saat itu si Kim ini udah minum 4 obat tidur. 2 tadi yang dilarutkan di mobil pula dilarutkan di minumnya, 2 lagi yang dikasih sama Ayun barusan tuh. Nah, setelah meminum 4 pil obat tidur itu, Kim pun langsung kehilangan kesadarannya, pingsan, dia langsung tidak mati, pingsan. Nah melihat Kim yang sudah tidak sadarkan diri, Lee yang memang ada di sana langsung bilang sama Ayun,
Nah, sekarang kamu main dulu lah keluar villanya, bapak kasih duit. Nanti baliknya agak sorean aja ya, bapak mau menghabiskan waktu sama Kim katanya. Lagi-lagi karena Ayun itu menuruti perintah ayahnya, nah betul Ayun keluar villa, dia meninggalkan Kim sama bapaknya di sana berdua aja. Nah, setelah Ayun pergi, Lee pun kemudian membawa Kim ke dalam kamar dan mohon maaf memulailah itu aksi bejatnya. Gak dijelaskan dengan detail apa yang sudah dilakukan Lee terhadap Kim, Wak, tapi yang jelas si Lee itu tidak melakukan penetrasi karena ternyata mohon maaf ya, organ vitalnya Sili itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi nggak ada penetrasi di situ. Dia tetap berbuat bejat tapi nggak nyampe ke situ lah gitu. Nah, setelah Lee itu puas dengan aksinya, dia lalu mengikat tubuhnya Kim yang pada saat itu masih tidak sadarkan diri, Wak. Lalu keesokan harinya Kim itu terbangun tuh. Dia bangun lebih cepat dari perkiraan Lee karena ternyata efek obat tidur itu nggak bertahan lama rupanya, Wak. Nah, pada saat Kim terbangun itu ya terkejut, dia badannya diikat ya kan. Langsung teriaklah si Kim itu. Suara teriakan si Kim inilah yang bikin si Lee ini panik, Wak. Dengan gelap mata Lee langsung mencekik si Kim sampai si Kim tewas. Jadi Kim tuh meninggalnya gitu, Wak. Barulah setelah itu Lee memasukkan jasadnya si Kim ke dalam koper, membawanya ke dalam mobil dan membuangnya ke area pegunungan. Dan pada saat itu Lee tidak melakukan aksinya sendiri, Wak. Dia dibantu lah itu sama anaknya, sama si Ayun tuh. Ayun yang kemarin dapat donasi dari masyarakat tuh, dibantu sama Ayun, ya Allah. Berita tentang pembunuhan Kim yang dilakukan oleh Lee Yong Hak dan anaknya ini dengan cepat langsung tersebar luas di Korea, Wak. Bahkan berita ini langsung jadi headline di sana. Publik betul-betul dibikin gempar kali dengan perbuatan keji yang sudah dilakukan Lee dan juga Ayun. Apalagi kan selama ini publik tuh memandang Lee Yong Hak ini sebagai figur ayah yang sangat baik kali, sangat penyayang, yang rela berjuang kali lah buat anak dan keluarganya ya kan. Rupanya nyatanya gitu ngebunuh orang. Nah, karena kecewa dengan perbuatan Lee, publik pun jadi bertanya-tanya, kira-kira uang donasi yang dulu kita kasih untuk pengobatan anaknya ini dihabisin kemana nih? Apa jangan-jangan dipakai buat hal-hal yang enggak juga nih? Nah, keresahan itulah yang membuat polisi terdorong untuk mengulik kehidupan Lee lebih dalam lagi, Wak. Ditambah lagi pada saat diinterogasi, Wak, Lee ini sempat menyampaikan sesuatu hal yang mencurigakan, di mana Lee bilang, "Bapak, tolong ungkap kebenaran dari kematian Shio, istri saya, tanggal 5 September kemarin." Nah, waktu diinterogasinya, Lee tiba-tiba menyebut nama istrinya. Polisi langsung memeriksa kembali lah itu dokumen-dokumen milik si Shio itu kan. Selain data pemeriksaan yang berkaitan dengan kematian Shio, di situ polisi juga menemukan dokumen lain yang menunjukkan bahwa ternyata Shio ini pernah membuat laporan ke polisi bahwa dia sudah mengalami pelecehan oleh ayah mertuanya sendiri, which is ayahnya Lee. Tapi ayah dimaksud ini bukan ayah kandungnya si Lee yang kaya raya kemarin tuh, melainkan ayah tirinya. Jadi orang tuanya Lee ini bercerai dan ibunya ini nikah lagi. Nah, dia tuh katanya dilecehkan sama ayah tirinya si Lee nih, suami baru mamanya Lee. Ada dokumen yang kasih tahu soal informasi itu, Wak. Nah, tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung memeriksa ayah tirinya Lee untuk diinterogasi. Selama interogasi itu berlangsung, Wak, ayahnya Lee ini selalu mengelak juga dan berkata kalau saya tidak pernah melakukan aksi bejat itu sama menantu saya, Pak. Tapi ketika polisi memeriksa kondisi jasadnya Shio, Wak, di situ mereka menemukan ada jejak DNA ayahnya Lee yang tertinggal di sana. DNA itu menjadi bukti yang sangat kuat kalau Shio ini memang sudah mengalami pelecehan dari ayah mertuanya ini. Dan ketika polisi menunjukkan bukti itu ke ayah tirinya Lee ini, ayahnya langsung bilang kayak gini, "Pak, maaf Pak, kami memang pernah berhubungan Pak, iya saya jujur. Tapi kami lakukan itu atas dasar mau sama mau Pak, tanpa paksaan. Dan toh juga itu nggak sengaja loh Pak. Waktu itu kondisinya lagi gelap, terus saya pikir Shio ini istri saya," kata bapak tirinya kayak gitu. Nah, ucapan bapaknya kan bikin polisi langsung skeptis. Ya masa ya kok bisa salah ngira Shio itu istrimu? Ngarang orang tua nih. Nah, karena polisi merasa kesaksian itu tidak masuk akal, polisi pun terus melanjutkan penyelidikan mereka, Wak. Lalu selang beberapa hari kemudian, polisi menerima kabar mengejutkan di mana ayah tirinya Lee yang kemarin mereka interogasi itu ditemukan meninggal dunia gara-gara bundir juga. Dan di dalam kantong pakaian terakhir yang dikenakan sama ayah tirinya Lee ini, Wak, terdapat sebuah kertas yang bertuliskan, "Saya sangat malu, mohon ungkap kebenarannya." Itu kata bapak tiri ya. Langsung bingung lagi lah polisi. Kemarin Lee yang minta supaya polisi ini mengungkap kebenaran dari kematian istrinya. Nah, sekarang bapak tirinya juga berpesan hal yang sama. Emang ada kebenaran apa nih yang belum terungkap nih? Nah, ketika polisi mencoba mencari dan juga merenungi hal itu, Wak, polisi tiba-tiba curiga. Selama ini kita taunya Shio ini kan meninggal gara-gara menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara melompat dari gedung ya kan.
Gimana kalau ternyata aslinya nggak kayak gitu? Apa jangan-jangan Shio ini meninggal gara-gara dia dibunuh nih, dihabisi nih? Secara orang si Lee aja bunuh si Kim kok. Nah, untuk menjawab kecurigaan ini, polisi pun kembali memfokuskan penyelidikan mereka ke orang terdekatnya Shio, which is siapa? Itulah suaminya sendiri, si Lee nya. Nah, saat polisi memeriksa Lee lebih dalam lagi, disitulah polisi dibuat tercengang karena mereka menemukan banyak sekali fakta baru tentang Lee, sumpah kalian gak bakal nyangka sih. Nah, jadi pada saat itu polisi sempat menelusuri semua sosmednya Lee, sosial medianya Lee kan. Dan tidak lama kemudian polisi menemukan ada akun Messenger milik Lee yang foto profilnya menampilkan wajah Lee dengan tubuh yang penuh tato. Hal itu dianggap janggal, karena penggunaan tato di Korea masih dianggap agak tabu tuh. Dan prosedur pembuatan tato di sana hanya boleh dilakukan sama dokter dan biayanya juga sangat mahal, Kok bisa Lee yang selama ini dikenal mengalami kesulitan ekonomi bisa dapat uang untuk bikin tato sebanyak itu? Full loh tato ya. Dan selain tato, Lee ini juga kedapatan mengupload beberapa foto mobil mewah milik dia, Lagi-lagi polisi heran, ini Lee ini dapat uang nih dari mana nih? Polisi terus lagi memfokuskan penyelidikan mereka terhadap Lee. Lalu entah kayak gimana detail penyelidikannya, tapi yang jelas pada saat itu polisi juga menemukan bahwa Lee ini menyimpan banyak sekali video-video porno atau video-video tidak senonoh. Dari sekian banyaknya video tadi, ada beberapa video yang menampilkan Shio, istrinya Lee, yang sedang berhubungan dengan laki-laki lain. Video-video itu juga diupload ke website porno dan juga berbayar, Dan hal itulah yang membuat uang pun mengalir tuh ke rekeningnya Lee. Betul, Dan penyelidikan polisi nggak berhenti di situ aja ya. Adanya temuan video-video syur yang disimpan sama si Lee ini akhirnya bikin polisi mikir, ini beberapa video kan diperankan sama istrinya nih. Nah, terus video-video yang lain ini diperankan sama siapa nih? Ini siapa nih perempuan-perempuan ini sebenarnya? Lee ini dapat video mereka nih dari mana? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, polisi kembali menelusuri aliran dana di rekeningnya Lee, Dari situlah polisi menemukan ada banyak sekali bukti transaksi yang sangat janggal. Dan ketika polisi memeriksanya lebih lanjut, ternyata transaksi tadi berasal dari bisnis yang sudah dibuat sama Lee. Bisa kalian tebak bisnis apa yang dibikin dia, Bisnis pijat plus-plus, yang mana terapis perempuannya ini kebanyakan adalah perempuan di bawah umur sekitar 14-16 tahun. Setiap kali para terapis ini sedang melayani customernya, disitulah diam-diam Lee pun merekam aksi mereka dan mengupload video itu ke website porno berbayar, dapat duitnya masuk ke aliran rekening dia. Lee Yong Hak, Lee Yong Hak, si ayah penyayang, si molar daddy ini. Semua bukti yang polisi temukan ini menunjukkan kalau Lee telah melakukan banyak sekali aksi keji yang berbeda-beda. Lee sudah melecehkan Kim, teman anaknya, yang mana hal ini juga mengindikasi kalau Lee adalah seorang pedofil. Lee juga sudah menghilangkan nyawanya si Kim. Lee sudah memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Lee sudah menyalahgunakan uang donasi untuk hura-hura. Lee membuka tempat pijat plus-plus yang tentunya ilegal. Skandal video-video tidak senonoh, skandal prostitusi, dan yang masih diselidiki polisi adalah kemungkinan Lee ini terlibat dalam kematian Shio, istrinya. Ini aku tambahin sedikit informasi tentang kematian Shio juga, Jadi sebenarnya pada saat menyelidiki kematian si Shio ini, polisi juga menemukan rekaman CCTV ketika jasadnya si Shio itu dievakuasi menggunakan ambulan. Dari rekaman itu terlihat jelas kalau Lee dan Ayun ini memasang ekspresi yang biasa aja loh. Mereka nggak sedih, mereka nggak histeris nengok jasadnya si Shio ini. Mereka malah sibuk dengan HP masing-masing, mereka berdua ini. Dan Ayun juga terlihat beberapa kali dengan santai cekrek dipotretnya jasad mama yang udah darah-darah tuh. Aneh kan? Nah, inilah yang membuat polisi juga curiga sama mereka, Tapi untuk yang ini masih dalam penyelidikan ya. Itu aja sedikit informasinya. Nah, meski keterlibatan Lee dalam kematian Shio ini masih diselidiki, bukti-bukti kejahatan Lee dalam banyak sekali aksi keji lainnya ini dirasa sudah cukup untuk menyeret Lee ke pengadilan. Dan atas semua kasusnya itu, awalnya Lee ini dijatuhi hukuman mati memang, Tapi vonis ini kemudian dirubah menjadi hukuman penjara tanpa batas. Kalau di Indonesia itu berarti hukuman penjara seumur hidup gitu. Mungkin sama atau beda, nggak tahu lah aku. Dan nggak cuma Lee aja yang diadili tentunya. Pada saat itu Ayun, anaknya ini juga diseret ke pengadilan. Ayun terbukti terlibat dalam kematiannya Kim. Tapi karena usianya Ayun ini masih di bawah umur, Ayun cuma dijatuhi penjara minimal 4 tahun aja, dan maksimalnya 6 tahun. Kayak mana ya kalau misalnya putusan untuk anak di bawah umur nih, awak kok kayak gak ikhlas gitu kan. Cik kali hukumannya, Ya masih kecil sih, tapi kayak mana ya, kalian sama gak sama aku? Kayak
kurang. Yang ada kayak gini nih malah bikin anak-anak di bawah umur jadi nggak takut nggak sih, Wak? Aduh, nggak tahu lagu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang si Molar Daddy alias Lee Yong Hak. Gimana menurut kalian soal kasus ini, Wak? Greget kalian kan? Ya kan, kesal Wak kan? Mencuatnya kasus ini betul-betul memicu kemarahan warga Korea pastinya, dan juga mereka pasti merasa kecewa betul sama si Lee, Wak. Selama ini Lee ini berhasil menampilkan image sebagai ayah yang sangat baik, tapi ternyata itu tuh cuma topeng. Orang-orang juga pastinya tidak menyangka kalau si anak kecil Ayun yang dulu kisahnya sangat pilu kali, sangat menyentuh hati kali, mereka berdonasi bersama-sama untuk si Ayun ini, ternyata malah tumbuh jadi anak yang kelakuannya nggak baik. Betul, ternyata memang betul loh, Wak. Kita tuh nggak boleh langsung percaya gitu aja loh sama apa yang ditampilkan di layar kaca, karena ada kemungkinan sifat asli seseorang sangat berbeda dari image yang dia tampilkan, Wak. Semoga kita selalu dilindungi dari para serigala berbulu domba macam si Lee nih, macam si Candy juga. Selalu jaga diri, Wak, ya, dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, ya, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah request. Kalau misalnya kalian juga mau request topik-topik pembahasan lain yang pengen aku bawa di video aku, kalian boleh langsung isi aja form di bawah, ada di description box. Dan udah, sekian videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.